Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhama sabra fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Saudara minal muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun kalian berada. Saya meyakini pasti setiap manusia, setiap insan bahwasanya pernah memiliki sebuah masalah. Ingatlah wahai manusia, banyaknya masalah dalam hidup kita ini hanya satu kuncinya. Diibaratkan hidup kita ini sebuah gelombang. Kadang kita itu berada di puncak yang indah, tapi kadang juga kita berada di lembah yang suram. Di kadang kita mendapatkan kesenangan, tapi kadang kita mendapatkan suatu kesulitan. Itulah proses suatu kehidupan. Wahai teman-teman semua, sesungguhnya Allah di sini ingin menguji seluruh umat manusia, terutama kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Allah telah menjelaskan, apakah manusia mengira setelah dibiarkan mereka seakan-akan dilenakan oleh Allah. Setelah mereka berkata kami itu adalah orang-orang yang beriman, lantas mereka tidak diuji? Tidak, wahai saudaraku. Sesungguhnya ujian dari Allah itu sangat banyak. Di antaranya ada yang tidak menyenangkan hati kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah pasti akan menguji setiap manusia dengan suatu ketakutan, kelaparan, bahkan kemiskinan. Dan satu hal yang paling tidak kita senangi, yaitu kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah berikan ujian kepada setiap manusia? Jawabannya ada di akhir ayat ini. Wabashiris sabirin. Allah akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Sungguhnya ada 4 level manusia ketika diuji oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, dia berkeluh kesah. Kenapa itu terjadi kepadaku? Kenapa harus aku? Bahkan mereka tidak sedikit yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, yaitu orang-orang yang sabar ketika Allah diuji. Dia tidak mau berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang ridho ketika diuji oleh Allah. Dia terima dengan lapang dada, dengan suatu keikhlasan dan juga kesabaran. Yang keempat, yaitu orang-orang yang bersyukur. Yakni ketika diuji, dia yakin ujian itu akan menambahkan kebaikan baginya dan meningkatkan derajat keimanannya. Subhanallah.
Sungguhnya banyak sekali keutamaan orang-orang yang bersabar, di antaranya orang-orang yang dicintai oleh Allah, di mana setiap insan tersebut senantiasa bersama dengan Allah. Yang ketiga, disediakannya kamar-kamar di surganya Allah. Dan yang keempat, mendapatkan pahala tanpa batasan. Betapa mulianya kesabaran ini, wahai sahabatku semua. Sampai-sampai dalam kitab Al-Minhaj Sawi dinukil perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, as-sabru minal iman biman jilatin roksi minal jasadi wala imanan liman la sabro. Posisi kesabaran itu dalam keimanan diibaratkan suatu posisi kepala dalam tubuh kita. Tidak ada keimanan tanpa suatu kesabaran. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kesabaran dalam hidup kita, apalagi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam musibah, agar kita mendapatkan ridho dan juga hikmah dari setiap kesabaran kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk insan dan saudara-saudara semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.